Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kines Larsati. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu pelanggan dari JNT dan membacakan materi mengenai optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Indonesia di era digital. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu pelanggan dari JNT. Let's go. Oke, baik. Dengan kakak siapa? Oh, saya dengan Kakak Galing. Kak Galing, saya ingin menanyakan mengenai bagaimana pengalaman Anda dalam melakukan transaksi kayak beli online itu kayak gimana Kak Galing? Pengalaman saya selama saya berbelanja online ya untuk sekarang sih cukup baik. Dan juga mungkin belanja online termasuk suatu perbelanjaan yang dilakukan secara lewat HP ke HP ya. Oke Kak Galing. Selanjutnya bagaimana pengalaman harus terpaksa menerima biaya ongkir? Mungkin itu bukan termasuk pengalaman sih, tapi kayak sebuah penyesalan ya. Karena di zaman sekarang itu ongkir untuk dikirim ke timur itu sudah sangat mahal. Sudah bisa mencapai 70.000. Seperti kayak kita membeli barang harga 20 lebih, tetapi ongkirnya 70.000, berarti kita membeli ongkirnya gratis barangnya gitu. Oke, iya. Ongkir untuk ke area timur tuh termasuk sangat mahal ya Kak Galing. Oke, selanjutnya segi keamanannya apakah packingannya rapi atau gimana gitu Kak Galing? Untuk segi packaging ya, ada beberapa sih yang nggak rapi, atau contohnya saya beli sepatu nih, itu di bagian lem-lemnya itu kurang rapi. Saya beli baju, di bagian baju jahitannya kurang rapi gitu. Oke, terima kasih Kak Galing atas kesempatan dan waktunya yang sudah mau diwawancarai. Oke, sekian. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Indonesia pada era digital menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi, terutama dalam menghadapi transformasi digital dan tuntunan pasar yang semakin dinamis. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan. Yang pertama, digitalisasi layanan perbankan. Penerapan teknologi finansial atau fintech, integrasi fintech dengan perbankan syariah untuk menciptakan layanan yang lebih inklusif seperti dompet digital syariah atau Kow-Donfin berbasis syariah dan debt-to-per lending. Selanjutnya, pengembangan mobile banking dan internet banking syariah. Memastikan layanan ini sesuai dengan prinsip syariah dan user friendly untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Yang kedua, penguatan infrastruktur teknologi informasi. iCloud Computing, implementasi teknologi cloud untuk efisiensi data dan pengelolaan transaksi yang lebih cepat, aman, dan terjangkau. Selanjutnya itu Big Data Analytics, menggunakan analitik data untuk memahami preferensi nasabah dan menawarkan produk syariah dan relevan. Selanjutnya, Cloud-based security, memastikan keamanan data dan transaksi dengan meningkatkan sistem keamanan digital yang sesuai dengan regulasi syariah. Yang ketiga, kolaborasi dengan ekosistem digital. Kemitraan dengan startup syariah. Bank syariah dapat bermitra dengan startup lokal untuk mengembangkan produk yang inovatif seperti aplikasi zakat, wakaf, dan investasi halal. Integrasi dengan ekosistem e-commerce, mengoptimalkan pembayaran syariah dalam platform e-commerce melalui fitur sebagai buy now pay later berbasis syariah. Keempat, regulasi dan kepatuhan syariah. Standar syariah dalam teknologi, menyesuaikan pengembangan teknologi dengan prinsip syariah seperti menghindari riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya, audit digital syariah, membentuk sistem audit otomatis untuk memastikan seluruh transaksi digital tetap sesuai syariah. Yang kelima, peningkatan literasi digital dan syariah. Edukasi nasabah, kampanye digital untuk meningkatkan literasi keuangan syariah sekaligus kemampuan menggunakan teknologi digital. Selanjutnya, pelatihan karyawan bank, melatih SDM bank syariah agar memahami teknologi terbaru dan prinsip syariah secara bersamaan. Keenam, pemanfaatan blockchain. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi transaksi syariah. Misalnya untuk kontrak pintar atau smart contract dalam akad syariah. Ketujuh, meningkatkan infrastruktur fisik dan digital di wilayah terpencil
Perluasan jaringan bank syariah ke wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan melalui agen perbankan syariah berbasis digital atau branchless banking. Kedelapan, dukungan pemerintah dan stakeholder mendorong kebijakan pemerintah yang mendukung digitalisasi bank syariah seperti insentif pajak untuk investasi teknologi. Selanjutnya, kolaborasi dengan lembaga keuangan lain untuk menciptakan infrastruktur bersama yang lebih efisiensi. Dengan langkah-langkah ini, industri perbankan syariah di Indonesia dapat memperkuat daya saingannya di era digital sekaligus mempertahankan integritas prinsip syariah. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Indonesia era digital dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, infrastruktur teknologi, pengembangan sistem informasi, meningkatkan sistem informasi untuk mendukung pengelolaan data dan transaksi yang lebih cepat dan akurat. Kedua, implementasi teknologi digital, mengadopsi teknologi digital seperti blockchain, Artificial Intelligence dan Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Ketiga, penggunaan cloud atau computing, menggunakan layanan cloud computing untuk meningkatkan fleksibilitas dan stabilitas infrastruktur teknologi. Selanjutnya, infrastruktur sumber daya manusia. Pengembangan kapasitas SDM, peningkatan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi digital. Kedua, rekrutmen profesional, merekrut profesional yang memiliki keahlian dan teknologi digital dan perbankan syariah. Ketiga, pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Selanjutnya, infrastruktur jaringan dan keamanan. Pengembangan jaringan, meningkatkan jaringan untuk mendukung transaksi yang lebih cepat dan aman. Kedua, pengamanan data, meningkatkan keamanan data untuk melindungi informasi nasabah. Ketiga, penggunaan teknologi keamanan, menggunakan teknologi keamanan seperti firewall, antivirus, dan intrusion deletion system atau IDS untuk melindungi infrastruktur. Selanjutnya, infrastruktur lainnya. Pertama, pengembangan pusat data, membangun pusat data yang modern untuk mendukung pengelolaan data yang lebih efisien. Kedua, penggunaan teknologi ramah lingkungan, menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur fisik, meningkatkan infrastruktur fisik seperti kantor cabang dan ATM untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Mari kita bahas optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di Indonesia di era digital. Kenapa optimalisasi infrastruktur penting? Persaingan ketat industri perbankan termasuk syariah, semakin kompetitif infrastruktur yang baik adalah kunci untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisiensi, dan memuaskan nasabah. Kebutuhan nasabah. Nasabah saat ini sangat melek teknologi dan mengharapkan layanan perbankan yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, inovasi produk. Infrastruktur yang kuat memungkinkan bank syariah untuk mengembangkan produk-produk baru yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Aspek-aspek yang perlu dioptimalkan. Yang pertama, teknologi informasi. Yang kedua, peningkatan keamanan. Sistem keamanan siber yang kuat sangat penting untuk melindungi data nasabah. Selanjutnya, cloud computing, memungkinkan akses data yang lebih fleksibel dan efisiensi. Selanjutnya, analisis data dan membantu bank syariah memahami perilaku nasabah yang mengembangkan strategi yang lebih efektif. Selanjutnya, jaringan. Peningkatan kecepatan jaringan internet yang cepat sangat penting untuk mendukung transaksi online. Ketersediaan. Jaringan harus tersedia di seluruh Indonesia termasuk di daerah-daerah terpencil. Sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi. Karyawan harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang teknologi informasi. Selanjutnya yaitu adaptasi terhadap perubahan. Karyawan harus siap untuk terus belajar dan beradaptasi dengan pengembangan teknologi, pemanfaatan, optimalisasi infrastruktur. Peningkatan efisiensi, proses bisnis menjadi lebih efisiensi sehingga biaya operasional dapat ditekan.
Meningkatkan kualitas layanan nasabah yang dapat menikmati layanan yang lebih cepat, mudah, dan aman. Meningkatkan pendapatan produk dan layanan baru yang lebih inovatif dapat menarik lebih banyak nasabah. Penguatan posisi kompetitif Bank Syariah dapat bersaing lebih baik dengan bank konvensional, tantangan dan solusi. Biaya investasi yang tinggi, membangun dan memelihara infrastruktur yang baik membutuhkan investasi yang besar. Solusi kolaborasi dengan pihak lain seperti fintech dapat menjadi alternatif. Keterbatasan sumber daya manusia, tidak semua bank syariah memiliki sumber daya manusia yang memadai. Solusi pelatihan dan pengembangan karyawan secara berkelanjutan. Regulasi yang dinamis, regulasi perbankan terus berkembang. Solusi tim completed yang kuat selalu up to date dengan regulasi terbaru. Infrastruktur teknologi yang pertama, implementasi teknologi cloud, menggunakan layanan cloud untuk meningkatkan fleksibilitas, stabilitas, dan keamanan data. Kedua, penggunaan API application programming interface, meningkatkan integrasi, dan pihak ketiga memudahkan pengembangan aplikasi. Ketiga, sistem manajemen data, membangun sistem manajemen data yang efektif untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data. Keempat, keamanan siber, meningkatkan keamanan siber dan teknologi seperti enkripsi, firewall, dan sistem deteksi intrusi. Infrastruktur jaringan yang pertama, jaringan yang cepat dan stabil, meningkatkan kecepatan dan stabil jaringan untuk mendukung transaksi online. Kedua, penggunaan teknologi, mengadopsi teknologi untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan. Ketiga, pengembangan data atau center, membangun data center yang modern untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi data. Infrastruktur manajemen risiko, sistem manajemen risiko, membangun sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko. Kedua, penggunaan teknologi analisis data, menggunakan teknologi analisis data untuk mengidentifikasi pola dan tren risiko. Ketiga, pengembangan kebijakan risiko, mengembangkan kebijakan risiko yang jelas dan efektif untuk mengelola risiko. Infrastruktur sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. Kedua, rekrutmen profesional, merekrut profesional yang berpengalaman dalam industri perbankan syariah dan teknologi. Ketiga, pengembangan budaya organisasi, membangun budaya organisasi yang mendukung inovasi kerja dan kerjasama tim. Selanjutnya, infrastruktur regulasi dan kompliansasi, pengembangan kebijakan kompliansi, mengembangkan kebijakan kompliansi yang jelas dan efektif untuk mengetahui regulasi. Kedua, penggunaan teknologi kompliansi, menggunakan teknologi kompliansi untuk memantau dan melaporkan kesesuaian dengan regulasi. Ketiga, pengembangan sistem pengawasan, membangun sistem pengawasan yang efektif untuk memantau kesesuaian dengan regulasi. Contoh penerapan, yang pertama, Bank Syariah Mandiri yang menggunakan teknologi cloud untuk meningkatkan fleksibilitas dan skabilitas. Kedua, Bank BNI Syariah mengembangkan aplikasi mobile banking untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, Bank BCA Syariah menggunakan teknologi analisis data untuk mengidentifikasi pola dan tren risiko. Manfaat yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kedua, meningkatkan keamanan dan kendala sistem. Ketiga, meningkatkan pengalaman pelanggan. Keempat, meningkatkan kemampuan mengelola risiko. Kelima, meningkatkan kesesuaian dengan regulasi. Jadi kesimpulannya, optimalisasi infrastruktur adalah kunci keberhasilan perbankan syariah di era digital. Dengan infrastruktur yang baik, Bank Syariah dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat posisi kompetitif. Sekian paparan materi dan wawancaranya dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.